saudaraku. Shalom. Bagaimana kabar sepanjang minggu ini? Luar biasa. Ada yang sakit? Ada yang demam? Tidak usah datang. Jadi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu yang berbahagia ini Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang ceria ini Tuhan. Kami masih dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Oke, salam sekali lagi. Halo. Nah, seperti tema besar kita di gereja kita pada bulan ini adalah setia dan berbuah. Nah, maka itu dari itu saya akan membawakan tema dari firman saya pagi ini. Judulnya adalah Adakah Saya Setia? Yang saya ambil dari Amsal 19 ayat 22a yang bunyinya, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Nah, di sini ada yang setia. Gak mungkin lah ya ngaku ya kan. Jelas mati kartunya nanti kalau ngaku yang setia gitu kan. Nah, itu sebenarnya ini saya sempat bingung juga ini setelah saya menyusun kemarin ini tentang seri firman Tuhan saya ini, saya pelajari lagi, saya merasa terdakwa sendiri gitu saudara. Saya merasa ini seperti pedang bermata dua juga gitu kan. Sempat nggak sanggup juga untuk menerangkan ini. Kata setia ini kan berat gitu saudara kan. Karena saya akui juga saya dulu jarang setia gitu dalam segala hal. Tidak hanya di pelayanan, tapi juga hubungan. Nah, saya pernah juga membaca gitu kan. Ada pepatah gitu kata apa caption atau quotes dari sebuah status di sosial media gitu kan. Ada quotes yang mungkin sedikit keras lah untuk orang-orang yang tidak setia ini. Saya baca itu adalah setia itu katanya mahal. Maka dari itu kesetiaan tidak mampu dilakukan oleh orang yang murahan. Nah, betapa luar biasa kata setia itu saudara. Tidak hanya dalam hubungan ya, di dalam pekerjaan, di dalam studi, waktu kita sekolah dulu. Tidak perlu kita itu cakap dalam pekerjaan kita atau terampil dalam pekerjaan kita. Tapi setia saja mungkin itu bisa menjadi nilai lebih dari atasan kita untuk nilai kita. Di sekolah juga, duduk aja kita di situ. Setia dulu nunggu. Nggak perlu terlalu pintar, tapi itu udah dapat nilai lebih dari guru kita. Pasti itu. Karena dalam segala hal, setia itu menjadi nilai yang tertinggi yang dinilai orang. Nah, kita akan belajar kali ini saudaraku pagi ini. Nah, di dalam 1 Timotius 6 ayat 11, kita bisa sama baca saudaraku. 1 Timotius 6 ayat 11. Di situ Tuhan bernasihat untuk kita melakukan kesetiaan seperti kita mengejar gitu kan. Hai, kita baca sama-sama saudaraku 1 Timotius 6 ayat 11. Ayat 11 terus ini. Timotius 6. Tapi engkau hai manusia, kita baca sama-sama saudaraku 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia, jauhilah semuanya itu, kerjalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Nah, yang artinya di sini saudaraku, Tuhan menasihati kita untuk menghindari hal yang tidak baik, dan kita diwajibkan untuk melakukan kebaikan yang di dalamnya ada kesetiaan. Kita menanggalkan keburukan kita di masa lalu dan berbalik untuk setia untuk hal yang baik. Itu nasihat dari Tuhan di ayat ini ya saudaraku. Karena kita tahu saudaraku, Tuhan itu adalah setia. Dia menghendaki kita anak-anaknya untuk mengikuti dia menjadi pribadi yang setia. Nah, dalam melakukan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka kita harus memiliki dasar pengertian yang benar saudaraku. Dan dasar kesetiaan kita adalah karena Allah begitu setia kepada kita. Bisa kita baca di Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Di situ kita bisa lihat bagaimana dasar kesetiaan kita kepada Allah, karena Allah setia kepada kita. Kita baca sama-sama saudaraku. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada tulisannya sampai kepada ribu-ribu keturunan. Nah,
Luar biasa saudaraku, ketika kita setia, Allah lebih setia kepada kita. Karena dia terlebih dahulu setia kepada kita. Nah, kita pastikan juga saudaraku, setia itu tidak hanya kepada Allah, setia itu juga kepada sesama. Kita baca juga di Amsal 3 ayat 3-4. Nah, ini banyak ayat ini saudaraku. Amsal 3 ayat 3-4 lebih rajin lagi gitu kan baca firman Tuhan gitu. Oke, Amsal 3 ayat 3-4, mari kita baca lagi sama-sama saudaraku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kau. Kalau karena itu pada lehermu, tuliskan itu pada hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan kemargaan dalam pandangan Allah. Tidak hanya kepada Allah saudaraku, ketika kita setia, tetapi sesama kita akan menghargai kita, akan mendapat reward yang lebih baik dari sesama kita ketika kita setia. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita harus mewujudkan kesetiaan kita itu dalam berbagai hal. Nah, kepada siapa saja kita harus setia, saudaraku. Kita akan belajar pagi ini lagi saudaraku, kita akan belajar kepada siapa saja kita harus setia. Nah, yang pertama kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan. Sudah pasti ya, itu paling terutama kita harus setia kepada Tuhan. Nah, untuk menyatakan kesetiaan itu, maka salah satunya apa saudaraku? Sudah pasti dengan berkumpul di sini kan, beribadah, berdoa, bernyanyi memuji Tuhan gitu. Itu udah suatu sikap untuk kita menunjukkan kalau kita itu setia dengan Tuhan. Kita bisa contoh dari, kita bisa teladani dari Daniel yang bagaimana dia setianya seperti makan obat saudaraku. 3 kali sehari dia beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu tidak seperti doa kayak makan gitu kan, bangun tidur atau setelah atau mau tidur gitu kan, tidak doa biasa, tidak ibadah biasa gitu. Tapi kita bisa baca di Daniel 6 ayat 11, baca lagi saudaraku, kita baca lagi bagaimana di situ Daniel begitu setianya beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama baca saudaraku. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, terbilang firman-Nya dalam ke area Yerusalem. 3 kali sehari ia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, itu kita bisa lihat saudaraku, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa. Seperti yang biasa itu bukan berarti hanya sekali, bukan berarti hanya ketika dia ketimpa bencana. Kadang kan kita begitu saudara ya, ketika kita lagi masalah baru kita waduh, mau bernapas pun doa gitu kan, mau bergerak dikit doa, minta tolong Tuhan. Ketika kita sudah tersudut gitu, dia tidak, ini menjadi suatu kebiasaan bagi dia. Nah, tapi ya dulu saya akui juga orang setia untuk beribadah atau memuji atau memuliakan Tuhan. Tapi kiranya Tuhan memampukan kita bisa sama-sama untuk merubah sikap kita yang mungkin dulunya tidak baik. Kita bisa jadi setia lagi. Oke, itu yang pertama kepada Tuhan. Yang kedua kepada siapa? Kepada keluarga kita. Sudah pasti ya, kita pasti harus setia kepada keluarga kita. Kesetiaan antara orang tua dan anak kita bisa baca di Amsal 23 ayat 22. Jadi baca terus kita ini. Amsal 23 ayat 22. Mungkin saudara-saudara dalam seminggu cuma baca 2 atau 3, maaf ya, bukan hujat ya. Tapi agar ini minggu ini kita banyak baca ya. Gitu. Oke, kita baca sama-sama saudaraku. Dengarkanlah ayat yang berkata engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Bagaimana kalau udah tua lalu kita hina gitu kan? Nggak sadar kita waktu kecil kita kalau bisa dipencet aja udah diam gitu kan, udah selesai gitu. Tapi orang tua kita begitu mengasihi kita, merawat kita sampai segede bertambut gitu kan. Jadi bagaimana kita mau mendustai kasih setia dari keluarga, dari orang tua kita? Nah, kita bisa juga lihat kasih setia dari seorang ibu. Kita bisa mencontoh dari Hana. Hana itu adalah ibunya dari Samuel. Kita baca lagi saudaraku dari 1 Samuel 2 ayat 19. Baca terus ya saudaraku ya. Nah, kita baca lagi saudaraku. Masih semangat kan bacanya kan? Oke, kita baca sama-sama. Setiap tahun ibunya membuatkan diri dan membawa jumlah itu kepadanya. Apabila dia bersama-sama suaminya bersendiri untuk makan kotoran sendiri. Ini juga kita bisa lihat kasih seorang ibu, bagaimana dia membuatkan jubah kecil itu kepada Samuel pada masa itu ya. Ketika Samuel ini mempersembahkan korban sembelihan tahunan, itu kasih seorang ibu itu. Sekarang saya mau meneteskan air mata kalau ingat ibu atau orang tua saya sendiri, mama saya sendiri berjuang sendiri gitu kan, tanpa seorang ayah saya kan.
Itulah bagaimana kerasnya seorang ibu itu. Kita bisa lihat Hana gitu. Nah, kita bisa lihat juga Daud menghormati dan menghargai orang tuanya. Ini kita bisa contoh juga ya, saudaraku. Kita baca juga di 1 Samuel 22 ayat 3 sampai 4. Baca terus saudaraku. 1 Samuel 22 ayat 3 sampai 4. Ini kita bisa lihat bagaimana Daud sangat menghormati dan menghargai orang tua dan keluarganya. Kita baca lagi saudaraku sama-sama. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja di Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diajarkannya mereka kepada raja di Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud berada di gubuk. Nah, ketika Daud hendak pergi berangkat, dia tetap meninggalkan pesan untuk orang yang bisa menjaga orang tuanya. Ya, langkah baiknya kita gitu juga kan, ketika orang tua kita sudah tua gitu, sudah tidak kurang mampu melakukan aktivitas sehari-harinya, kita pasti tidak tenang sebagai anak yang baik ya. Kita tidak tenang meninggalkan orang tua kita gitu. Nah, itu contoh dari Daud. Nah, tadi yang pertama kepada Tuhan kita wajib setia. Yang kedua kepada keluarga, dan selanjutnya kepada pasangan. Pada pasangan ini ya gitu. Berat, saya minta tolong dosen untuk menampilkan musik yang luar biasa itu. Waduh. Nah, ini saya berhubung saya pecinta kopi kan, dan berhubung saya merasa nggak enak aja untuk ngambil foto orang lain jadi quotes ini. Saya bikin quotes ini udah sekitar 3 tahun yang lalu. Itu setia kepada pasangan, itu seperti kopi saudaraku. Dengan hitam rupa dan pahit rasanya, tak pernah mencoba menjadi warna biru hanya untuk menyenangkan penyuka warna sendu. Yang mau minum silakan. Terlalu pahit kasih sedikit gula, menyeimbangkan nikmat lidah melakukan kecapan. Nah, saya ambil ayat itu dari Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, ketika kita setia saudaraku, kita akan mengasihi pasangan kita dengan tanpa pura-pura. Ya, ketika kita ingin jadi biru, jadilah biru. Ketika kita ingin jadi hitam, jadilah hitam. Jangan kita menampilkan ketika kita ingin jadi hitam, pura-pura jadi merah gitu kan. Kita ingin baik, tapi kita pura-pura gitu. Nah, itu bentuk setia kita kepada pasangan. Bagaimana kita harus menampilkan kita apa adanya. Dan jangan melakukan hal yang tidak baik. Nah, itu seperti itu tadi. Kalau pahit, kalau tidak baik, ya seimbangkanlah dengan rasa kasihmu kepada pasangan. Nah, itu suatu quotes yang mungkin saya buat sekitar 3 tahun, saya teringat lagi gitu kan. Saya buat itu apa sih gitu kan. Ya, sedikit menyegarkan saya bahwa saya pun merasa setia itu sangat menusuk saya sendiri juga gitu dalam pasangan. Ketika kemarin-kemarin saya kurang setia dalam pasangan, saya menulis quote ini sendiri saat memiliki diri saya sendiri. Berat saudara ya. Kenapa pada sedih saudara? Seakan-akan saudara ini seperti udah mengerti benar lah ya kan bagaimana saya. Udah lah kalau saya dibilang gitu kan. Kami udah tahu gitu kan. Tapi saya bilang juga karena saya tahu kesalahan saya masa lalu akan menutupi kelemahan saya ke depannya. Jadi saya mengakui kesalahan saya itu agar ke depannya kelemahan saya dalam bersalah itu bisa saya hindari. Nah, itu dia. Senang kali Bang Bedi kayaknya ya. Nah, itu dia 3 hal. 3 aspek yang benar-benar kita harus setia. Tadi kepada Tuhan, baru kepada keluarga, lalu kepada pasangan. Nah, ketika kita setia, saudara keluarga gugup diri saya karena setiap menikam saya tadi, ya kan? Ketika kita melakukan kesetiaan, saudaraku, maka kita akan menikmati hasil atau dampak dari kesetiaan itu. Apa yang telah saudaraku? Kita akan dijaga oleh Tuhan. Kita baca di Mazmur 31 ayat 24. Baca lagi. Mazmur 31 ayat 24. Nah, kita baca sama-sama saudaraku. Mana itu? Mazmur 31 ayat 24. Kasihilah Tuhan, jaga orang-orang kasihnya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tapi orang-orang yang berdosa menjaga dan tidak akan. Bisa kita lihat saudaraku bagaimana Tuhan akan menjaga kita ketika kita setia. Nah, itu yang pertama, Tuhan akan menjaga kita. Yang kedua apa? Kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan atau atasan kita
atau orang yang percaya kepada kita akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita. Kita baca di Matius 25 ayat 21 dan 23. Matius 25. Kita capek baca, kita yang Matius 25 ayat 21. Kita baca lagi sama-sama saudaraku. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam pekerjaan Tuhan. Ayat 23. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kerajaan Tuhan. Nah, bisa dilihat saudaraku, ketika kita melakukan hal yang kecil, orang akan percaya dan akan memberikan kepercayaan kepada kita itu hal yang besar. Di situ ketika kita menunjukkan kesetiaan kita kepada. Nah, selanjutnya ketika kita setia, apalagi dapat saudaraku? Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10 kita baca saudaraku. Nah, ini endingnya ketika kita melakukan kesetiaan. Tadi kita dijaga oleh Tuhan, kita akan diberi tanggung jawab yang lebih, dan kita akan selanjutnya mendapatkan mahkota kehidupan. Mari kita baca sama-sama saudaraku. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh selama 1 hari. Jika engkau setia sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Luar biasa, luar biasa. Reward dari kesetiaan itu, saudaraku. Kita akan mendapat mahkota kehidupan. Adakah di sini yang mau setia, saudaraku? Atau masih ragu-ragu? Berat setia itu, saudaraku. Berat benar. Tantangannya, cobaannya. Karena ya, jadi bilang tadi, tidak orang sembarangan yang bisa setia. Karena semakin tinggi pohon itu, semakin kita ingin setia, pasti semakin kencang goyangan. Angin tadi bersih. Saya pun selama ini kemarin sempat menghilang gitu. Selama berapa lama ya saya sempat menghilang karena saya coba setia gitu. Coba setia tapi angin itu kencang juga, nggak tahan juga, hilang juga gitu kan. Ya puji Tuhannya, kiranya Tuhan mampu saya ini kali ini gitu, kesempatan kedua ini tidak berpaling lagi, tidak terus lagi. Nah, itu yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini, saudaraku. Kita akan mencontoh bagaimana Tuhan setia kepada kita harus juga setia. Kita dan saya akan menutup sharing firman saya pagi ini dengan sebuah lagu Tuhan Yesus Setia. Ada yang tahu lagu ini atau nggak ada? Kita akan belajar sama-sama saudara. Karena ini lagu yang mungkin sudah jadul ya, atau old song gitu. Saya minta tolong pada musik. Saya cuma untuk sendiri, kita akan bersama-sama. Segala susahku
lebih dahulu mencari kami, dan kami mencoba berpaling dari kasih setia-Mu Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan Yesus, kami mau belajar lebih lagi untuk mengandalkan mata kami, pandangan kami, pengharapan kami setia kepada-Mu Tuhan, untuk terus berada di jalur kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Terkadang kami tidak menyadari Tuhan bahwa nafas kehidupan kami itu adalah suatu bentuk kasih setia yang Kau berikan kepada kami. Hadirnya kami di tempat ini Tuhan Yesus, penyertaan kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk seri firman pada pagi hari ini. Kiranya memampukan kami menjadi belajar lagi dan menampilkan lagi di kehidupan kami sehari-hari tentang kata setia ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu ini, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Kiranya Kau terus memberi kami juga kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sharing firman-Mu. Haleluya.